Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina ajmain, amma ba'du. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Karena dengan kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat kepada kita. Salawat, bertangkaikan salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepasnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena syafaat beliaulah yang kita harapkan di akhirat kelak. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Al-Fakir akan memaparkan 10 dosa besar menurut Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengasih. Surah An-Nisa ayat 43. Dosa yang kita perbuat masih bisa dimaafkan oleh Allah dengan kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepuluh dosa yang besar menurut Al-Quran. Yang pertama, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan syirik sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang manusia untuk berbuat syirik, untuk tidak percaya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik bagi setiap yang dikehendakinya. Quran surah An-Nisa ayat 48. Dan di dalam surah lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yang artinya sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya syurga. Quran surah Al-Maidah 72. Masyarul muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas bahwa perbuatan syirik dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun masih banyak orang yang syirik kepada Allah, yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka menyembah selain Allah. Itulah mereka yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak nanti. Yang kedua, berputus asa dari mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tiada
berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, melainkan kaum yang fakir. Quran surah Yusuf ayat 87. Manusia yang berputus asa untuk meminta mendapatkan rahmat Allah adalah manusia yang tidak disukai oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita bahwa untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak orang yang tidak paham dengan apa yang dimaksudkan dengan mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang banyak yang menyalahgunakan arti dari berputus asa dari mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka malah tidak percaya lagi untuk meminta kepada Allah. Yang ketiga, merasa aman dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-A'raf ayat 99 yang artinya, tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Quran surah Al-A'raf ayat 99. Yang keempat, berbuat durhaka kepada orang tua. Ini dosa yang sangat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mengampuninya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan berbaktilah kepada ibu, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Quran surah Maryam ayat 32. Masyarul muslimin, sudah jelas dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman supaya kita tidak berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Namun apa? Masih ada banyak anak-anak di luar sana yang durhaka kepada orang tuanya. Karena apa? Karena kurang pendidikan agamanya. Contoh yang dosa yang besar kelima, membunuh. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, ia kekal di dalamnya. Quran surah An-Nisa ayat 93. Pembunuhan sangat banyak terjadi, kita saksikan di dunia ini. Manusia-manusia pada akhir-akhir zaman ini sudah kita lihat bahwa sangat-sangat banyak yang melakukan pembunuhan terhadap sesama kita. Yang keenam, menuduh wanita baik-baik berbuat zina. Dan yang ketujuh, memakan riba. Yang kedelapan, lari dari medan pertempuran. Maksudnya saat kaum muslimin diserang oleh musuh mereka dan kaum muslim maju mempertahankan diri dari serangan musuh itu, kemudian
ada seorang individu muslim yang melarikan diri, itulah yang dinamakan lari dari medan pertempuran. Yang kesembilan, memakan harta anak yatim. Ini dosa yang sangat Allah tidak menyukai perbuatan yang tersebut. Yang terakhir, berbuat zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang melakukan demikian, itu niscaya dia akan mendapatkan pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu. Quran surah Al-Furqan ayat 68 sampai 69. Masyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Al-Fakir akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.